selamat sore para pendengar setia Bali FM. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan damai selalu untuk kita semua. Berjumpa kembali dalam acara Bincang-Bincang Medis edisi Minggu 16 Juli 2017 dengan tema kita sore hari ini Service First, pelayanan itu yang utama, bersama Dr. Bayu Ningrat, kemudian ada Debbie serta Risma dari tim Hipocare Bali. Oke, selamat sore semuanya. Sore. Wah, gimana? Sehat? Syukurnya sehat. Oke, dan terima kasih juga di awal tadi kepada Bliweda atas atensinya dalam lagu Pop Bali. Mudah-mudahan para pendengar setia Bali FM rajin-rajin request dan jangan sampai lagu kesayangan Anda tergeser dari chart Stratasita ya. Dan kemudian ada Rian juga yang akan memilihkan hits-hits terbaik kita di sore hari ini. Mudah-mudahan para pendengar setia Bali FM terhibur dengan hits-hits yang kita pilihkan. Nah, dokter, kita akan bicara tentang tema kita lah service first, adalah pelayanan yang utama. Kalau dari segi SPOG di Dokter Biningrat, pelayanan yang utama itu seperti napi dok, kan karena kita bilang ada yang setengah hati ya. Itu kayak lagu ya, setengah hati ya. Nah, mungkin bisa dokter sedikit jelaskan apa sih yang dimaksud dengan pelayanan yang utama, dokter? Iya, terima kasih Mr. Kin. Sebelumnya kembali di BBM Bincang-Bincang Medis bersama Hipocare ya. Dan kita masih menunggu satu tim lagi yang mungkin masih on the way ya, dari Romi Associate ya. Ya, baik. Selamat sore para pendengar Bali FM dimanapun berada ya. Kita akan berbicara tentang topik hari ini terkait dengan pelayanan. Dalam hal ini adalah pelayanan itu yang utama. Nah, kenapa ini kita angkat? Karena seperti yang kita ketahui, apapun jenis layanan yang kita berikan, terutama di layanan kesehatan ini, sering dikonotasikan kurang tepat gitu ya, bukan salah ya. Karena banyak masyarakat kita memandang pelayanan kesehatan itu akan dirasakan baik jika luaran atau hasil, misalnya dalam contoh melahirkan gitu ya, hasilnya baik baru dikatakan pelayanan kesehatan itu baik. Iya, betul. Padahal tidaklah demikian. Kita sebagai seorang tenaga kesehatan tidak bisa menjanjikan sesuatu seperti halnya barang gitu ya. Artinya memberikan jaminan atau garansi pasti akan baik gitu ya. Tapi yang terpenting adalah kita melayani yang utama. Artinya lebih menekankan pada proses. Sebenarnya ketika kita memberikan pelayanan atau prosesnya baik, tentu output dan outcome-nya pun akan kita harapkan lebih baik. Tapi kita tidak pernah menjanjikan bahwa pasti akan baik gitu, atau digaransi uang kembali gitu ya. Enggak seperti itu, seperti barang, karena kita melayani dalam bentuk jasa. Ada istilah medisnya dikatakan, ini bahasa Belanda ya, inspining verben tennis. Itu artinya kita lebih berfokus, artinya perikatan dokter dengan pasien adalah perikatan upaya. Jadi lebih ke arah menekankan proses atau pelayanannya dibandingkan menekankan pada hasilnya yang disebut inspiring resultat. Nah, ini yang membedakan kita dengan barang gitu, karena kita ini lebih menekankan upaya atau proses melayani gitu sebenarnya. Nah, masalah hasilnya bukan tanda petik ya, bukan tanggung jawab kita gitu kan, karena kita berupaya, yang penting upaya kita adalah sesuai dengan indikasi medis kan begitu, kemudian sesuai dengan standar operasional prosedur yang kita lakukan, dan tingkatan yang paling tinggi yang kita bisa berikan kepada pasien. Itu sebenarnya maksudnya. Jadi bukan setiap yang datang, kan banyak ini berkembang di masyarakat, apalagi lewat beberapa media kita dengarkan sendiri kan, ada beberapa, mohon maaf ini ada selentingan dari beberapa alternatif gitu ya, menjanjikan hal-hal tertentu gitu ya, minum aja ini akan begini, pasti akan hasil begini. Nah, kita tidak bisa hal demikian ya. Nah, itu lebih dokter. Nah, kalau kita bicara masalah ada tamu ya datangnya ya. Oke. Dari tim Hipocare sendiri nih, kalau menurut kalian ini kan yang bergerak di bidang pelayanan ya, pelayanan yang utama itu seperti apa sih kalau dari tim Hipocare sendiri? Nah, jadi kalau dari kita, dari tim Hipocare itu pelayanan yang utama itu adalah pelayanan secara holistik. Jadi kita di keperawatan itu mengenal pelayanan secara holistik, berarti secara menyeluruh kayak gitu. Jadi bio, psiko, sosio, yang fisik, yang secara keseluruhan kayak gitu. Jadi
kita nggak cuma terfokus sama hasil aja, jadi proses, pasien dan hasil semuanya. Oke. Nah, ini sebelum kita lanjut nih, Hipocare ini apa sih? Sebelum saya lupa ini di awal harusnya kita jelaskan apa sih Hipocare itu. Jadi para pendengar setia tuh tahu apa sih Hipocare. Jadi kan biar tidak bertanya-tanya di rumah ya. Mungkin salah satu dari Mbak Debbie mungkin. Baik, jadi Hipocare itu sendiri adalah suatu perusahaan jasa di mana kita menyediakan jasa khususnya di bidang kesehatan. Itu di sini kita menyediakan perawatan baik itu di rumah maupun di rumah sakit selama 24 jam atau sesuai dengan keinginan pasien. Jadi di sini kita memberikan pelayanan keperawatan dan juga kesehatan yang berhubungan dengan kesehatan pasien itu sendiri. Seperti itu. Jadi ini modelnya seperti perawat 24 jam yang standby gitu ya modelnya. Iya, kurang lebih seperti itu. Jadi kita bisa melakukan pelayanan perawatan di rumah selama 24 jam untuk melayani kebutuhan pasien di rumah maupun atau mungkin pasien yang di rumah sakit yang tidak ada keluarga yang bisa menjaganya atau seperti itu, jadi bisa kita bantu untuk pelayanan pasiennya itu sendiri. Oke. Nah, di studio juga hadir dengan Halo, saya Dr. Chandra. Dokter Chandra. Ini sebenarnya di Hipocare juga ada Dokter Chandra ya sebenarnya ya. Iya, sama ya. Sama ini. Kalau di Hipocare Dr. Chandra Wijanadia, kalau nggak salah ya. Wijanadia. Saya Chandra Kardana. Oh iya. Nah, ini Dokter Chandra Kardana ini masih muda sekali. Ini kira-kira ini Terima umur kasih. berapa ini? Mungkin para Saya 21 tahun. Oh, Wow, 21 tahun. keren. Bercanda. 27. Oh, beda tipis sama saya. Oh iya. Ya. Gini dokter, ini kan kita bicara masalah tentang apa yang maksud dengan pelayanan yang utama, dokter. Ya. Kalau dokter sendiri melihat pelayanan utama itu seperti apa, dok? Service first itu menurut dokter seperti apa? Oke. Ya, perkenalkan dulu mungkin sebelumnya saya silakan. Dr. Chandra Kardana dari Dr. Romi Associate. Ya, Dr. Romi Associate sendiri adalah perusahaan yang bergerak di bidang pelayanan kesehatan. Jadi banyak sekali pelayanan yang kita tawarkan kepada masyarakat. Di antaranya itu ada on call, kemudian ada medical escort, dan juga ada home care juga sama. Untuk on call-nya sendiri kita melayani on call itu kan artinya panggilan ya. Jadi kalau masyarakat membutuhkan pelayanan kesehatan tapi misalnya ada halangan untuk ke klinik, misalnya nggak ada yang nganter atau tidak bisa bergerak lah intinya, kita bisa datang ke rumah. Jadi kita biasanya kalau ojek online itu nganterin makanan atau nganterin manusia, kita anterin dokter sama perawatnya sekaligus apoteknya ke rumah. Seperti itu. Karena tagline kita kan service first, jadi kita mengutamakan pelayanan. Jadi pelayanan yang nomor satu, kemudian ya untuk selanjutnya masih bisalah diperbincangkan seperti itu. Jadi aman, dok. Sudah semua kayak warung nasi goreng itu sampai rombongnya di Nasi bawah. campur. Nah, ini kalau kita melihat bahwa pelayanan yang diberikan oleh tim dokter Romi ini seperti apa? Modelnya kita bicara masalah service first ya kan. Apakah dengan sigap dalam artian ini kritis nih harus dibawa langsung, nggak bisa ditunda seperti itu? Apakah langsung dibawa ke rumah sakitnya? Apakah kita harus menunggu konfirmasi dulu seperti apa progresnya? Oke, di Dr. Romi Associate kita punya call center 24 jam yang bisa dihubungi 24 jam 7 hari seminggu. Jadi sebenarnya tidak hanya masyarakat yang dalam keadaan gawat darurat atau tidak ada yang mengantar, kita bisa menyediakan kebutuhan medis masyarakat apapun. Jadi misalnya kalaupun perlu kita dipanggil untuk ke rumah untuk mengobati di rumah bisa. Kemudian let's say misalnya di rumah tidak dapat ditangani, kemudian perlu rujukan, kita juga ada yang namanya medical escort. Jadi perawat kita ataupun dokter kita bisa mendampingi di rumah sakit. Karena kadang-kadang namanya masyarakat awam tidak mengerti administrasi rumah sakit gimana. Oh, harus daftar kemana, di UGD gimana, ngurus kamarnya gimana. Jadi kita punya perawat yang bisa membantu untuk mengurus administrasinya. Jadi ibaratnya pasien dan keluarga pasien tinggal datang aja, duduk manis gitu ibaratnya. Kita yang ngurusin administrasinya, keliling-keliling ngurusin surat, kemudian fotokopi misalnya, terus ngurusin ke petugas rumah sakitnya seperti itu. Jadi bisa membantu lebih tenang lah, namanya orang sakit kan agak panik ya. Jadi kita hadir untuk membantu itu. Jadi memenuhi apa sih pelayanan kesehatan yang dibutuhkan oleh masyarakat.
Iya, itu. ini sudah lengkap dok. Jadi Iya. sudah sampai fotokopi diurusin gitu kan. Betul. Iya kan, Kalau fotokopi. mau misalnya Ya, kan. jangan bilang nanti pas foto juga dicetakin gitu kan, ukuran 3x2 sama 4x6 gitu. Baiklah para pendengar setia Bala FM, luar biasa sekali perbincangan kita sore hari ini. Namun kita akan break sejenak, ada komersial yang akan lewat. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Bincang-Bincang. Siarkan langsung dari kawasan Jalan Prof. Gus Mantra nomor 88A, lantai 3 Gedung Kompas Radio Bala FM. Kembali lagi dalam acara Bincang-Bincang Medis dengan tema kita Service First, pelayanan itu yang utama, bersama Dr. Bayu Ningrat. Kemudian ada tim dari Dr. Chandra, ada Debbie, ada Risma dari tim Hipocare. Ya, ini kita akan bertanya masalah kembali lagi ke pelayanan ya. Kalau kita bicara masalah pelayanan kan bisa dikatakan itu susah-susah gampang. Karena apa? Karena ada saya sendiri pun pernah melihat bahwa tidak semua orang itu mempunyai kesabaran yang sama. Contoh saja untuk mengantre bisa saling salip-salip. Nah, ini kan menghadapi pasien yang seperti ini mungkin butuh kesabaran ekstra ya. Saya tanya ke tim Hipocare dulu ya. Cara pendekatan terhadap pasien yang bisa dikatakan rewel, ini kan kita sebagai manusia pun kadang jengkel ya. Jujur saja pasti jengkel, rasa kesel itu pasti ada. Nah, itu pendekatan yang dilakukan oleh tim Hipocare itu seperti apa supaya pasien itu tetap dia bisa tetap nyaman, kemudian apapun yang permasalahan pertanyaan medis, misalnya dok saya sakit apa sih sebenarnya, bisa dijelaskan secara rinci gitu modelnya. Oke. Nah, jadi kalau di Hipocare itu memang perilaku ataupun sifat dari pasien itu kadang-kadang dan keluarganya juga berbeda-beda. Jadi satu prinsipnya memang kesabaran, itu penting banget. Kemudian gimana caranya kita pendekatan dengan pasien, pendekatan dengan keluarganya, karena di satu sisi pasiennya itu sakit, dia merasa cemas, kemudian keluarganya pasti juga merasakan hal yang sama. Jadi kita itu harus dapat menenangkan kedua belah pihak. Jadi pertama kita menjelaskan kondisi dari pasiennya itu seperti apa, kemudian kita kasih tahu kebutuhannya itu akan seperti apa. Kemudian di sana juga pasiennya akan menanyakan, saya ini kayak gimana sih, kayak saya perlu kayak gimana sih, saya perlu ngapain sih. Pasti gitu. akan sangat cerewet sekali ya. Pastinya mereka akan sangat cerewet. Kemudian kadang-kadang juga susah untuk dikasih tahu. Ada beberapa pasien yang kayak gitu, susah untuk diarahkan. Kalau misalkan contohnya aja pasien-pasien DM tuh paling sering tuh. Pasien-pasien DM kadang-kadang mereka udah tahu, mereka punya gula darah yang tidak terkontrol, kemudian ada lukanya juga. Jadi kita ngejelasin, kita ngasih tahu, tapi mereka pasti punya jawaban lagi, jawaban Lebih pintar lagi. daripada tim medis. Kadang-kadang memang kebanyakan kayak gitu. Jadi di sanalah poinnya kita untuk menjelaskan. Jadi kita kadang juga saya juga memperlihatkan, jadi kalau misalkan bapaknya atau ibunya nggak mengontrol gula, jadi nanti penyakitnya akan seperti ini. Terus lukanya kalau nggak dikontrol gulanya, nggak dirawat akan seperti ini. Jadi dengan melihat progres perburukan dari kondisi itu, dia bakalan nyadar sendiri. Jadi aduh saya nggak mau kayak gitu. Saya nggak mau jadi lebih buruk, saya nggak mau jadi kondisinya menurun kayak gitu. Makanya mereka akan paling nggak mendengarkan terus mulai membuka diri untuk kita masuk di sana kayak gitu. Oke, nah kalau dari tim Dr. Romi dan Associated ini gimana sistem pendekatannya? Mungkin bisa dikatakan hampir sama dengan Hipocare, apa ada perbedaannya lagi? Ya, di masyarakat itu kan dalam mencari pelayanan medis ada yang namanya kebutuhan dan ada namanya keinginan. Di Dr. Romi Associate sendiri itu kita punya program unik namanya Managed Care. Jadi let's say masyarakat ikut salah satu program Managed Care kita. Jadi misalnya dia ke rumah sakit, dia bisa dilayani dengan sistem COB, jadi Coordination on Benefit. Let's say dia masuk rumah sakit dengan demam berdarah. Selama ini banyak masyarakat yang justru kurang paham fungsi dari BPJS Kesehatan itu sendiri. Padahal itu adalah program dari pemerintah yang sebenarnya sangat bagus sekali. Karena di situ pemerintah sudah memberikan dana untuk mengcover biaya rawat inap untuk si pasien. Jadi let's say misalnya pasien masuk ke rumah sakit, jadi penanggung pertamanya adalah BPJS Kesehatan. Kemudian masyarakat yang menggunakan Managed Care kita, penanggung selanjutnya adalah Dr. Romi Associate.
Jadi ketika menunjukkan kartu Dr. Romi Associate, mereka akan masuk otomatis sebagai pasien BPJS Kesehatan. Karena kalau kartu BPJS itu tidak digunakan, itu akan percuma karena sudah membayar setiap bulan. Jadi ketika misalnya rawat inapnya biayanya adalah 10 juta rupiah, BPJS misalnya nanggung 5 juta rupiah, sisanya itu adalah Dr. Romi yang menanggung. Nah, pelayanan medical escort kita itu adalah seperti yang saya katakan tadi, berfungsi untuk mendampingi pasien apabila pasien memiliki keinginan lebih. Sebenarnya misalnya demam berdarah dirawat di ruang kelas 2 dengan pasien yang lainnya, secara kebutuhan itu sudah cukup. Karena pengobatannya sama, kemudian kunjungan oleh tenaga medis juga sama. Tapi kadang-kadang ada masyarakat yang ingin, saya dirawat sendiri deh, pengen ada TV-nya deh, pengen ada kulkasnya deh. Sekalian aja ada karaoke-nya. Betul, ada karaoke-nya, ada kamar mandinya, ada air hangatnya. Nah, kadang-kadang kan kita tidak bisa memungkiri seperti itu. Jadi kita yang berfungsi untuk mempertemukan antara kebutuhan dan keinginan pasien sehingga secara psikologis dia bisa lebih cepat sembuh karena keinginannya tercapai. Nah, tim kita di sini membantu untuk meng-escort, jadi mendampingi. Jadi pasien ibaratnya datang ke UGD tenang, itu yang tadi saya bilang tenang, nanti kita yang ngurus seperti itu. Jadi misalnya sudah di ruang rawat inap, ada perlu apa, nanti kita yang mengurus. Kemudian pasien pengen cepat pulang nih, pasien ingin mendapatkan pelayanan lebih lagi nih, kita yang juga membantu untuk konsultasikan ke dokternya. Treatment apa yang akan didapat, kemudian setelah pulang bagaimanakah selanjutnya, atau treatment atau treatment kesehatan apa lagi yang bisa untuk menjaga kesehatan pasien untuk kedepannya, seperti itu. Oke, nah ini kan itu sudah cara pendekatannya ya. Ini kontrol sekarang, ini kontrol dalam artian ketika setelah pasien sembuh itu, apakah ada kontrol pengecekan keberlanjutan dalam artian dari pihak Hipocare atau Dr. Romi Associated menghubungi bagaimana Pak kondisi Bapak sekarang, apakah terjadi peningkatan, penurunan atau ada keluhan selama pelayanan kami. Mungkin dari tim Hipocare bisa menjelaskan di awal dulu. Jadi kalau misalnya kita itu kan biasanya kita 24 jam sama pasien. Kalau misalnya dia sudah putus dengan kita gitu misalnya. Putusnya kayak pacaran itu maksudnya. Dong. Gitu ya. Jadi misalnya dia sudah mengalami perbaikan kondisi yang sudah tidak memerlukan pendampingan dari tim Hipocare lagi, itu biasanya dia rutinnya rujuk di RS Silwam atau RS tertentu. Jadi kalau misalnya di RS Silwam itu lebih gampang kita mengontrolnya karena di sana ada dokter sentra itu sendiri. Jadi nanti bisa tahu gimana kondisi pasien. Selain itu juga kita masih berhubungan karena kan kita pasti punya kontak pasiennya. Jadi dari itu juga kita sering menghubungi pasien kayak bagaimana sekarang kondisinya. Biasanya sih pasien tuh sering menghubungi kita, sekarang ibunya sudah lebih sebegini, sudah mau makan, yang dulunya nggak mau makan, sekarang udah mau mandi atau sebagainya. Jadi kita tuh memperlakukan pasien tuh seperti keluarga kita sendiri. Bagaimana kita memperlakukan keluarga, seperti itu kita memperlakukan pasien kita itu sendiri. Jadi nanti mereka juga akan tetap meskipun dia sudah tidak menggunakan jasa kita, tapi hubungan ininya baiknya komunikasinya masih tetap kita. Dalam artian tetap ada take and give ya. Dalam artian kita masih tetap mengontrol kondisinya mereka juga tetap laporan lah tetap istilahnya. laporan ya. Nah, seperti itu. Oke, kalau dari tim Romi sendiri bagaimana? Tim Dr. Romi ya. Iya. Kebetulan di Dr. Romi Associate ini kita juga merupakan Vaskes BPJS Kesehatan. Dan di BPJS Kesehatan itu salah satu fiturnya adalah home visit. Jadi home visit itu bisa dilakukan secara gratis. Misalnya masyarakat setelah dirawat inap di rumah sakit, kemudian di rumahnya ingin dikunjungi oleh tim dokter, jadi tim kita bisa mengunjungi ke rumahnya dan itu tanpa dipungut biaya. Seandainya pun masyarakat tidak memiliki BPJS dan tidak terdaftar di Vaskes kita juga bisa tetap mengunjungi. Karena kuncinya adalah lebih baik mencegah daripada mengobati. Baiklah para pendengar setia Bali FM, kita akan break sejenak karena ada komersial yang akan lewat. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Bincang-Bincang. Kawasan Jalan Prof. Bus Mantren, nomor 88A, lantai 3 Gedung Kompas, Radio Bali FM. Kembali lagi dalam acara Bincang-Bincang Medis dengan tema kita adalah Service First, pelayanan itu yang utama, bersama tim Hipocare dan Dr. Romi Associated. Nah, ini kita akan kembali tadi ke tema kita ya, tentang pelayanan yang utama itu. Nah, ini kan bicara masalah pelayanan. Kemana sih kalau saya nih orang biasa yang tidak tahu menau, mau kemana sih saya kalau saya mau ke Hipocare atau saya mau ke tim Dr. Romi, saya pengen dapat pelayanannya, kemudian saya mau dapat home visitnya, itu bisa kemana? Mungkin dari tim Hipocare dulu.
Jadi kalau bagi para pendengar di rumah ya yang memerlukan jasa perawatan pasien di rumah ataupun perawatan kesehatan lainnya, bisa langsung datang ke klinik associated kami, yaitu di Klinik Harvest, itu ada di Jalan Batu Beling nomor 88A Kerobokan. Kemudian juga bisa mendatangi kantor Hipocare itu sendiri di Jalan Pulau Tarakan nomor 2B belakangnya Sanglah, atau bisa menghubungi kontak person kami yaitu Bu Dia di nomor 081 805 561 523. Atau kalau yang mau tahu lebih jelas tentang Hipocare, bisa buka website kita di www.hipobali.com. Jadi hiponya P-nya 2. Oke, nah dari tim Dr. Romi Associated mungkin kemana kita harus menghubungi kalau kita ingin mendapatkan pelayanan juga servis seperti yang Anda sampaikan tadi? Benar banget, untuk mendapatkan suatu pelayanan kesehatan yang bagus, pertama-tama kita harus memastikan bahwa suatu perusahaan itu, ya perusahaan providernya harus memiliki legalitas dan kantor yang jelas. Jika ingin menghubungi Dr. Romi Associate, kantor kita ada di Jalan Kembar Kampus Unut nomor 1 Jimbaran, jadi pas banget sebelahnya McD Jimbaran. Atau lebih gampang lagi mungkin bisa nelpon di 0361 472 4872 seperti itu. Ya. Nah, ini kan bicara masalah saya untuk menghubungi sudah. Saya ragu-ragu nih, dokternya nih ini beneran dokter apa enggak? Kan takutnya banyak kan kasus bukan orang medis tapi ngaku-ngaku Ngaku medis dokter, gitu kan, ya. bahasanya jadi kacau balau. Nah, tim dari Hipocare kemudian Dr. Romi Associated sendiri itu ini nggak sih, dalam artian orang medis nggak sih, atau golongannya apa sih, title-nya apa sih, mungkin apakah sudah memiliki sertifikasi khusus atau pelatihan khusus? Ya mungkin dari tim Hipocare bisa awal. Oke, kalau dari Hipocare memang sudah ini ya, jadi ada dokternya, kemudian perawatnya semua sertifikasi kayak gitu. Kemudian Untuk dari- perawat-perawatnya sudah mendapat pelatihan khusus? ya pelatihan khususnya itu udah. Kemudian dari awal kita masuk timnya itu kita kan menseleksi, istilahnya ada yang menaruh lamaran kayak gitu, itu kita seleksi, dan mereka udah tersertifikasi, pelatihannya juga sudah kayak gitu. Oke, jadi tidak Tidak sembarangan, sembarangan ya. tidak sembarangan yang bisa dijadikan timnya kita. Berarti gitu. kita melihat bahwa attitude-nya, bahwa Ya. pendekatan dia terhadap pasiennya seperti apa kan gitu ya. Jadi tidak ada main terima-terima aja, tidak. Jadi sudah memang ada sertifikasi khusus, kemudian ada syarat-syarat dan ketentuan yang harus dilewati. Iya. Karena Ya. dari Hipocare itu sendiri kita juga menyediakan training ya. Jadi seperti besok kita memberikan training kepada perawat-perawat tentang melakukan range of motion atau latihan fisik pada pasien, seperti itu juga. Dan juga kita memfasilitasi perawat-perawat kita untuk mengembangkan diri di seminar-seminar maupun workshop-workshop yang ada di seputaran Bali seperti itu. Jadi Di-upgrade terus ya. iya, harus di-upgrade dong, ilmu tuh harus di-upgrade karena ilmu itu semakin hari semakin bertambah ya gininya, Iya. upgrade-annya. Seperti itu sih yang disediakan oleh Ya. Hipocare. Mungkin Dokter Chandra? Ya, kalau di Dr. Romi Associates sendiri, satu hal yang harus kita pastikan adalah seluruh tenaga medisnya terregistrasi atau memiliki bukti registrasi yang memang legal. Karena kalau tidak punya surat itu, artinya dia bekerja tapi tidak legal, tidak resmi. Artinya kalau ada misalnya kemungkinan malpraktek atau kejadian yang tidak diinginkan, artinya tenaga medisnya kalau tidak punya, tidak bertanggung jawab, tidak bisa dipertanggungjawabkan, seperti itu. Jadi memang dari awal kita seleksi dokter-dokter mana, perawat-perawat mana yang memang sudah memiliki surat tanda registrasi, siapa yang punya baru bisa kita terima. Dan selanjutnya kita training terlebih dahulu dan kita latih. Benar sekali kata teman-teman dari Hipocare, karena ilmu itu terus berkembang. Jadi setiap minggu, setiap bulan kita terus upgrade pengetahuan teman-teman tenaga medis kita dengan pelatihan-pelatihan. Jadi dokter seringkali memberikan pelatihan kepada para perawatnya, misalnya injeksi, kemudian merawat luka. Jadi ilmu-ilmu yang didapat atau dimiliki sesuai dengan perkembangan zaman. Oke, nah kalau kita bicara masalah kembali lagi ke pelayanan ini ya, susah nggak sih kalau saya pengen mendapatkan pelayanan Hipocare itu, dalam artian saya harus memiliki riwayat seperti ini, tidak boleh seperti ini, tapi dengan ada khusus klasifikasi riwayat sakit itu apa enggak? Apakah datang ujug-ujug saya pengen ikut program Hipocare atau ikut Dr. Romi Associated? Kalau misalnya membutuhkan jasa kami, yang pasti
harus ada yang memerlukan tenaga kesehatan ya, jangan memerlukan tenaga bangunan atau seperti itu Iya. ya, kan beda itu Ya, betul. jalurnya. Siapa tahu Jadi- bisa bantu-bantu di bisa Tapi persepsi. beda gitunya, beda jalurnya ya. Jadi yang pastinya kita di sini di Hipocare itu kita melayani perawatan untuk pasien, baik itu bayi, dari bayi misalnya kayak bayi yang baru lahir mungkin orang tuanya baby blues atau bagaimana yang belum bisa merawat bayi, kita bisa menyediakan perawatan bayi baik itu baby spa seperti itu. Kemudian juga pada pasien-pasien lansia ya, umumnya yang lansia itu kan dia mengalami berbagai macam penurunan fungsi tubuh yang sangat berisiko tinggi untuk baik itu jatuh maupun hal-hal lain sebagainya. Jadi itu juga bisa kami berikan jasa pelayanan keperawatan. Kemudian juga pada pasien-pasien pos perawatan seperti post stroke yang seperti yang memerlukan observasi ketat. Kemudian juga pada pasien post fraktur, kemudian juga pada pasien-pasien perawatan luka yang memiliki luka baik itu luka kaki diabetes itu yang paling sering, dan juga luka-luka tekan atau luka dekubitus yang seperti itu. Dan juga pasien-pasien dengan penyakit kronis atau penyakit-penyakit yang sudah terminal, maksudnya penyakit-penyakit yang keganasan yang sudah paliatif lah istilahnya, terminal, atau pasien-pasien yang jadi di sini kita memberikan pelayanan untuk memperbaiki kualitas hidupnya. Jadi biar bagaimana kita memberikan pelayanan keperawatan agar pasien itu juga memiliki kualitas hidup yang baik nantinya, seperti itu. Mungkin dari Dr. Chandra, tim Dr. Romi mungkin. Iya, sesuai dengan tagline kita yaitu Service First yang juga menjadi tema pada sore hari ini. Jadi siapapun lah yang membutuhkan pelayanan medis boleh datang ke kita atau menghubungi kita, karena pada dasarnya semua orang harus sehat dan berhak sehat. Tidak ada lagi istilah orang miskin tidak boleh sakit gitu. Jadi sakit sedikit, mau radang tenggorokan, sakit mata, kesleo, kesandung, itu boleh menghubungi kita. Ya, Jadi per telepon pun bisa konsultasi dengan kita. Jangan dipelihara sakitnya. Benar Dok. banget. Karena begini dok, karena kalau saya lihat ini masyarakat kita sakitnya tuh dipelihara dulu. Tunggu parah dulu, Tunggu parah baru dulu. heboh cari bantuan medis. Oke, kemudian nggak mau bayar BPJS, kemudian karena ada program kesehatan yang gratis, jadi tidak mau menjaga kesehatannya, ngerokok, minum alkohol, kemudian Kesempatan begadang, gitu ya. Ya dia semena-mena dengan kesehatannya sendiri kan, biasanya begitu. Jadi baru nanti ujug-ujug saya harus ke dokter mana, obat Ya. apa, biar cepat sembuh kan gitu ya. Ya, yang sering kejadian adalah begitu sakit tapi baru tahu bahwa kartu BPJS-nya sudah nggak aktif atau nggak bisa dipakai, itu lebih parah lagi. Jadi sebenarnya program BPJS Kesehatan dari pemerintah ini kan bagus sekali, jadi mengcover hampir semua jenis penyakit. Jadi sebaiknya dan sistemnya juga itu kan subsidi silang. Jadi yang sehat membantu yang sakit. Jadi jangan sakit baru ingat bayar. Jadi begitu pas kita sehat baru harusnya sudah bayar ya. Jadi begitu sakit bisa langsung digunakan dan nggak bingung lagi cari kemana harus berobat. Oke. Nah, bicara masalah kartu BPJS ini, nah kan ada juga hubungan dengan kartu jaminan yang di luar jaminan pemerintah. Itu bagaimana? Apakah bisa saya nih dengan asuransi A, saya ingin klaim dengan asuransi ini untuk sakit saya, bisa nggak di Hipocare atau di Dr. Romi kira-kira? Ya. Ya, bagusnya BPJS Kesehatan ini adalah dia bisa dikombinasikan dengan asuransi lain. Jadi itu istilahnya coordination on benefit. Jadi ketika kita masuk rumah sakit, itu BPJS Kesehatan sebagai penanggung pertama. Dan uniknya Dr. Romi adalah memiliki program itu. Jadi managed care Dr. Romi Associate. Jadi ketika masuk rumah sakit, itu asuransinya bisa dikombinasikan. Bahkan kalau punya asuransi swasta lain misalnya, jadi penanggungnya bisa 3. Pertama BPJS Kesehatan, kedua asuransi kesehatan lain, dan yang ketiga Dr. Romi Associate. Jadi in the end mereka nggak bayar biaya rumah sakit lagi gitu. Kayaknya udah gratis. gratis ya. Ya. Tapi jangan lupa dibayar. Benar. Kartunya. Tunjangan asuransi dibayar. Ya. Kemudian ya, dokter, dalam artian kalau kita bicara masalah pelayanan, mungkin dari tim Hipocare. Ya. Kalau untuk asuransi sendiri kan, kalau misalnya dia memiliki asuransi yang memerlukan fasilitas kesehatan di rumah sakit, itu kan tergantung dengan asuransinya dia sendiri. Kalau untuk Hipocare sendiri masih belum bisa menggunakan asuransi itu sendiri sih kalau Ya, tapi mungkin ke depan akan ada rencana untuk peningkatan ya, dalam artian kalau kita melihat bahwa pengguna BPJS juga asuransi di luar pemerintah itu lumayan tinggi ya. Mungkin mudah-mudahan nanti bisa di-upgrade lagi programnya kan. Nah, dokter, kalau kita melihat pelayanan kesehatan yang disampaikan tadi dari tim Dr. Romi Associated dan kemudian tim Hipocare ini kan, kita bisa lihat bahwa
sudah ada terobosan-terobosan dok, dalam artian sudah kayak di luar negeri, jadi emergency apa telepon langsung datang, bila perlu nanti ada helikopter mendarat atau semua gitu kan. Iya. Ya, ini dokter. Ya, betul. Seperti Mr. Ken sampaikan tadi. Nah, seperti pembahasan kita beberapa bulan yang lalu dengan salah satu tim evakuasi medis kan, Tutuan Asis ya. Dunia kedokteran atau dunia kesehatan kita sudah jauh berkembang. Tidak lagi sekonvensional dulu kalau bisa disebut istilah seperti itu. Karena apa yang dikerjakan oleh teman-teman kita seperti ini, nah ini kita melihat bahwa akses kesehatan itu ternyata jauh lebih mudah sekarang. Betul. Apalagi dengan handphone ya, tadi Hippocare menyebut bisa menggunakan medical ya, dari tim Hippocare juga ya. Itu ada bisa ala Gojek gitu ya. Bisa mohon maaf ini merek dulu. Seperti itu. Jadi pakai startup gitu ya. Nah, itu sampai sebegitunya sekarang perkembangan dunia kesehatan kita. Kalau kita tidak mengikuti perkembangan atau update persoalan kesehatan, kita tentu jauh lah kita tertinggal. Karena jangan membayangkan ketika ada sebuah rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan baru namanya dilayani, ternyata tidak. Di luar itu pun ternyata kita bisa mendapatkan pelayanan. Seperti tadi kan, hanya mengambil smartphone kita, tinggal dipencet nomornya ya, baik ke Romi Associate atau ke Hippocare, sudah datang beliau-beliaunya nih ke rumah gitu ya. Nah, ini kan suatu hal yang menarik ya, lebih memanusiakan manusia ya kalau bisa dibilang seperti itu dok ya. Jadi yang selama ini terkesan antrian di rumah sakit, apalagi mohon maaf rumah sakit umum gitu ya, antriannya panjang, kapan saya dapatnya sudah sakit ngantri lagi gitu ya. Nah, ini enggak perlu ngantri, malah di rumah bisa didatangi dokternya bahkan ya. Nah, ini seperti itu. Jadi sangat-sangat majulah perkembangan kesehatan kita, pelayanan kesehatan kita. Nah, inilah kenapa topik ini kita bahas kan, salah satunya karena mereka mengedepankan yang namanya pelayanan sebenarnya di awal ya. Yang paling utama adalah pelayanan dibandingkan dengan hanya memikirkan masalah finansialnya saja, tidak ya. Jadi pelayanan dulu, pelayanan ini bahkan yang prima ya, istilah dulu yang prima ya, yang paling optimum yang bisa diberikan begitu. Kemudian setelah mendapatkan pelayanan tidak cukup hanya di situ, bahkan di manage nih ya, di follow up ya, ditindaklanjuti apa ada permasalahan berikutnya. Nah, ini kan suatu hal yang memudahkan buat kita semua sih sebenarnya di masyarakat yang memerlukan pelayanan. Saya kira demikian. Oke, ya. Baiklah para pendengar setia Bala FM, luar biasa sekali perbincangan kita sore hari ini. Namun kita akan break sejenak karena komersial yang akan lewat. Jadi jangan kemana-mana, tetapi bincang-bincang medis. Siarkan langsung dari kawasan Jalan Prof. Bugis Mantra, nomor 88A, lantai 3 Gedung Kompas Radio Bala FM. Kembali lagi dalam acara bincang-bincang medis dengan tema kita adalah Service First, pelayanan itu yang utama, bersama tim Hippocare dan tim Dr. Romi dan Associated. Nah, kalau kita bicara masalah kesehatan, tadi sempat kita bicara di belakang bahwa kalau sakit itu ingat ke dokter atau ke tempat pelayanan kesehatan, jangan ke tukang J duluan. Apa tuh? Tukang J itu adalah saya sensor. Tidak rame. Tak boleh sebut merek ya. Nah, kalau kita bicara masalah tadi pelayanan dari tim Hippocare, kemudian ada tim Dr. Romi, itu kan sudah sangat-sangat praktis ya. Tinggal kita catat nomornya, mungkin nanti akan kita ulang sekali lagi. Jadi hampir semua masyarakat itu punya smartphone. Jadi jangan mau dibodoh-bodohi gitu kan. Memang sih pelang dokter kecil ya. Serius, pelang dokter itu kan kecil. Karena nggak boleh digedein. Pelang-pelang rokok, pelang-pelang tentang obesitas, makanan yang mengandung obesitas itu pasti akan lebih besar. Nah, itu kadang saya juga dilema dok. Jadi kan ada pelang apa gitu kan besar sekali. Kalah aura ya. Kalah aura gitu kan. Minuman apa gitu kan. Nah, menurut kalian nih dari tim Hippocare dan tim Dr. Romi melihat pelayanan kesehatan kita sekarang ini gimana sih? Menurut kalian apakah sudah lebih baik? Apakah perlu kita tingkatkan lagi ke depan, atau mungkin dari segi masyarakatnya melihat kasus-kasus yang sedang terjadi nih, apakah masyarakat itu harus mengedukasi dirinya sendiri, jangan mau termakan oleh isu-isu yang bisa katakan jangan pergi ke dokter setelah terlambat, jangan sampai terlambat ya gitu loh, Martin. Jangan sudah terlambat baru ke dokter, kan berat di kita juga ya. Mungkin bagaimana dari teman-teman Hippocare dan teman-teman Dr. Romi Associated?
Ya. Ya, dan saling lihat-lihatan kita ya. Iya, betul. Jadi kalau bagi saya ya pelayanan kesehatan saat ini tuh sudah sangat sangat berkembang ya, berkembang sekali. Sekarang tinggal buka handphone udah bisa mau buka mbah Google ya, bisa nyari apa aja gitu, kayak dari A sampai Z udah bisa diakses di sana. Jadi saya rasa masyarakat kita juga sekarang sudah apa ya, well educated ya. Jadi dia udah tahu lah mana yang baik untuk dilakukan dan mana yang tidak. Jadi kalau menurut saya, kalau misalnya ada keluhan, ada sesuatu masalah dalam kesehatan, yang pertama mesti kita cari itu adalah ke pelayanan kesehatan, ke orang-orang yang sudah bersertifikat atau sudah istilahnya sudah berpendidikan, udah khusus di bidangnya. Jangan mencari ya seperti saya tadi bilang kayak tukang bangunan, itu kan salah sekali. Salah, ya. Jangan ke sana. Jadi kita carinya tetap ke pelayanan kesehatan pertama. Setelah itu jangan sampai nanti kalau, dan sedikit aja ya, misalnya kayak batuk, kalau memang kita merasa beda dengan kondisi biasanya, itu segera hubungi dokter atau pelayanan kesehatan terdekat. Jangan sampai udah batuk bertahun-tahun nggak diobatin sampai keluar darah gitu kan, baru ditauin ternyata itu penyakit yang menular, kan sudah sangat merugikan bukan cuma kita sendiri tapi orang-orang di sekitar kita. Seperti itu sih. Jadi harus pertama itu harus datang ke pelayanan kesehatan atau dokter terdekat seperti Iya, itu. betul. Ya, mungkin dari tim Romi, mungkin tim Iya. Dokter Romi. Kalau menurut saya di zaman sekarang ini asuransi kesehatan itu penting, apalagi pemerintah sendiri sudah menyediakan BPJS Kesehatan, artinya ketika kita berobat tidak perlu lagi keluar uang pada saat berobat, yang biayanya kan kita tidak tahu tergantung jenis penyakitnya. Jadi kita cukup membayar asuransi kesehatan, BPJS Kesehatan, dan bisa berobat kapanpun jika diperlukan, karena kan namanya musibah, penyakit itu kita tidak pernah tahu kapan datangnya. Misalnya Iya. kita jalan di tangga keselio atau ngobrol-ngobrol gini banyak virus di udara terus sakit, kita kan nggak tahu. Selain itu kalau bisa selalu hidup sehat, jadi jalani program-program hidup sehat seperti olahraga dan makan makanan yang seimbang. Kalaupun memang sudah ada gejala-gejala sakit yang muncul, segeralah periksa ke dokter atau pusat-pusat pelayanan kesehatan. Misalnya kalau tidak bisa karena nggak ada yang nemenin atau saking nggak bisa bangun dari tempat tidur, ada pelayanan on call seperti yang disediakan Hipocare dan Dr. Romi Associate. Kemudian kalau memang sudah sakit di rumah dan tidak ingin dirawat di rumah sakit karena di rumah sakit juga tidak ada yang jagain gitu, misalnya hidup sendiri, bisa digunakan layanan home care yang juga telah banyak disediakan oleh provider-provider. Jadi jangan tunggu sakitnya parah, segeralah berobat mumpung masih itu gejalanya masih sedikit, dan kalau masih sehat harus tetap dijaga terus. Oke, nah bicara tadi masalah on call ini kan, ini on call apa? Ini kan saya salah delivery, pesan nanti ya. Ini saya harus kemana nih? Mungkin dari tim Dokter Romi lah dulu. Kita harus menghubungi kemana kalau saya ingin mendapatkan pelayanan tim Dokter Romi Associated ini? Yang jelas untuk mendapatkan pelayanan on call, jadi on call itu adalah dokter, perawat, dan obat-obatannya yang kita kirim langsung ke rumah, atau dokternya yang meriksa langsung pasiennya di rumah atau di tempat tinggal. Tidak perlu lagi pasiennya yang datang ke klinik, ke rumah sakit, atau ke puskesmas misalnya. Jadi sekarang sudah lebih simple, dan juga banyak provider-provider yang menyediakan hal itu. Untuk Dokter Romi sendiri, kantor kita ada di Jimbaran, persis sebelahnya McD Jimbaran, atau alamat lengkapnya di Jalan Kembar Kampus Unut nomor 1 Jimbaran. Untuk lebih simpelnya atau sederhananya bisa nelpon di 0361 472 4872. Ya, mungkin sekali lagi untuk nomor teleponnya mungkin. Untuk nomor teleponnya di 0361 472 4872. Oke, buat para pendengar setia Balai FM nanti yang ketinggalan informasi tentang di mana mau menghubungi klinik dokter Romi dan Associated dan tim Hipocare. Jadi nanti siaran ulang kita ada di YouTube, nanti tinggal dibuka channelnya Bincang-Bincang Medis, nanti informasinya semua akan kita share di sana. Nah, mungkin dari tim Hipocare. Ya, kalau kita dari Hipocare Bali itu kita untuk mencari kita bisa di kantor kita di Jalan Pulau Tarakan nomor 2B, itu pas banget di sebelahnya Rumah Sakit Sanglah, di belakang Rumah Sakit Sanglah. Kemudian bisa juga lewat klinik di Harvest Medical di Batu Belik. Alamat lengkapnya itu di Jalan Batu Belik nomor 88A, Kerobokan Kelod, Kuta Utara. Kemudian kalau lebih gampangnya lagi bisa cuman lewat handphone, itu bisa menghubungi kontak personnya kita di
081 805 561 523 itu di Bu Diah. Kemudian atau mau lihat yang lebih lengkap lagi itu bisa lewat web kita di hippobali.com. Oke, jadi yang sekali lagi yang kelewatan tentang informasi nomor telepon, websitenya, nanti silahkan buka channel kita di YouTube di Bincang-Bincang Medis. Jadi buat para pendengar setia Bal FM dan para pemirsa nanti bisa langsung dicatat ulang ya. Jadi karena keterbatasan waktu ini. Nah, dokter, kemudian pelayanan apa saja sih yang paling utama dari tim Dr. Romi dan Associated ini, apa sih pelayanan yang diutamakan? Oke. Dr. Romi Associates sendiri adalah perusahaan yang bergerak di bidang pelayanan kesehatan. Ada beberapa pelayanan yang bisa kita sediakan atau tawarkan kepada masyarakat. Yang pertama adalah on-call. Kemudian, jadi on-call itu dokter dan perawat datang ke rumah pasien. Kemudian medical escort. Jadi tim kita yang mendampingi pasien ketika berada di rumah sakit untuk mendapatkan pelayanan medis yang lebih terstruktur. Kemudian ada home care, jadi perawatan dilakukan di rumah. Kemudian kita merupakan Vaskes BPJS Kesehatan. Jadi masyarakat yang sudah punya atau terdaftar sebagai anggota BPJS Kesehatan bisa datang ke klinik kita untuk berobat. Seperti itu. Mungkin tim Hippocare sih yang kelebihan kalian ini, dalam artian kami ini perawatannya seperti ini loh. Baik, jadi kalau dari Hippocare itu sendiri, jadi kita ini yang utama itu kita memberikan perawatan dari perawat 24 jam di rumah ataupun di rumah sakit. Kemudian juga selain jadi kita tidak cuma pelayanan perawat aja, kita juga menyediakan jasa visit dokter atau on call dokter, baik itu dokter umum ataupun dokter spesialis yang berhubungan dengan penyakit pasien. Kemudian juga kita memiliki apotek 24 jam yang siap melayani untuk pengobatan pasien. Kemudian juga kita memiliki link dengan laboratorium untuk dari Quantum dan juga Prodia. Kemudian juga selain itu kita juga memiliki beberapa additional lainnya seperti baby spa, speech therapy dan juga fisioterapi. Jadi pasien, dan juga kita juga ada ini ya, HMS. Jadi di sini kita menyediakan alat-alat kesehatan juga. Selain obat-obatan, kita juga menyediakan alat-alat kesehatan seperti misalnya pasien memerlukan bed, tempat tidur yang bisa dinaikkan, diturunkan, kemudian juga oksigen, tabung oksigen, seperti itu juga kita bisa menyediakan. Jadi di sini tujuan kita adalah agar pasien itu cuman diam aja di rumah. Jadi semuanya kita yang menyediakan, baik itu alat kesehatan, obat, cek darah dan lain sebagainya. Jadi semuanya kita linkkan biar pasiennya mudah. Dan ada aplikasinya juga, aplikasi di handphone itu apa tadi? Oh ya, itu dari Medicall ya. Nanti bisa di download Medicall di Play Store sama di Android ya. Jadi nggak repot, semua ada di genggaman ya. Nah, ini kalau urgensi gimana? Dalam artian kecelakaan nih, tapi saya sudah masuk di Medicall dan di tim dokter Romi Associated ini bisa. Dalam artian saya kecelakaan, jeder, saya butuh dijemput sekarang. Bisa nggak kira-kira seperti itu kasusnya? Untuk pelayanan pertama atau penanganan pertama kita bisa. Jadi untuk dokter dan perawatnya dikirim untuk menangani pertama. Hanya saja untuk di Dr. Romi belum memiliki ambulans. Jadi kita bisa bantu untuk menghubungi pihak rumah sakit untuk membantu menanganinya. Seperti itu. Karena kan saya biasa pergi keluar daerah. Kemudian waktu ini saya sempat kejadian di Kuta malam hari itu ada bule. Jadi mungkin kondisinya lagi mabuk, kemudian menabrak taksi. Dan untung saja sih si bule ikut asuransi, jadi langsung bisa dijemput sama ambulannya. Nah, mungkin dari tim Hippocare? Oke, kalau dari kita kebetulan kita memang udah ada linknya itu, dan juga dari tim Hippocare kita sudah ada ambulans, jadi bisa menghubungi, kita akan mengirimkan tim untuk pertolongan pertama kayak gitu. Oke, jadi sudah pelayanannya sudah sangat luar biasa ya. Jadi nggak usah saya repot-repot cariin mobil, stok mobil. Jadi dalam proses perjalanan di rumah sakit juga sudah mendapatkan perawatan medis ya. Jadi setidaknya untuk keberlangsungan hidup itu masih lebih panjang. Yang penting punya handphone aja sama pulsa. Betul. Karena kecelakaan seperti itu kan biasanya masyarakat itu panik. Dan mungkin untuk mengenangani pasien itu mungkin tidak semua mengerti masalah pertolongan pertama, bagaimana posisi pengambilannya orang kalau patah di kiri dan patah di kanan, kemudian bisa-bisa kehilangan nyawa gara-gara salah angkat kan. Iya. Dulu saya pernah ikut pramuka Nah, dokter melihat tadi pelayanan yang diberikan sama tim Hippocare sama tim Dr. Romi Associated, itu kan kita sudah bisa katakan bahwa
itu sudah sangat luar biasa ya dok ya, Mm-mm. dalam artian di negara kita yang masih berkembang, kita bisa katakan dokternya, karena kan ini ya. prosesnya memang proses yang panjang, tidak seperti luar negeri sana bisa dijajahnya aja 350 tahun. Betul dok, itu Masa dijajah. berkembangnya 70 tahun. Kalau bisa sih bagus gitu ya. Betul dokter. Jadi memang memerlukan waktu untuk sampai seperti saat ini kan, memerlukan waktu. Apa saja memang memerlukan proses. Termasuk kita melayani terutama pasien-pasien kita yang berkaitan dengan masalah kesehatan. Yang terpenting bagi kita bagaimana menyampaikan kepada masyarakat bahwa yang terpenting adalah pelayanan itu disampaikan dengan cara yang paling optimal yang dokter atau tenaga medis bisa lakukan. Itu yang terpenting sebenarnya. Makanya tagline yang disampaikan oleh tim Dr. Romi Associate ya, service first, sangat benar. Atau pelayanan itu adalah yang utama gitu ya. Demikian pula Hippocare mengatakan bahwa mengedepankan konsep pelayanan itu lebih penting. Memang kita di dunia kesehatan ini kan tidak seperti yang saya ungkap tadi, tidak bisa memberikan janji-janji surga saja seperti halnya penyampaian-penyampaian tim-tim yang lain gitu ya. Karena memang dokter tidak boleh menyampaikan janji atau garansi terhadap apa yang pelayanan yang dia berikan. Dia hanya bisa melakukan prosesnya atau upayanya, karena perikatan dokter dengan pasien adalah perikatan upaya, bukan perikatan hasil. Nah ini jadi adanya asimetri informasi seperti ini. Nah dengan cara-cara menyampaikan informasi seperti ini kan salah satu jalan bagaimana kita mendapatkan pemahaman yang benar akan pengetahuan itu, sehingga kita jadi tahu, oh ternyata selama ini orang menyebut dunia kedokteran itu banyak mengalami istilah-istilah malprakteknya banyak muncul. Ternyata tidak demikian, karena dunia kesehatan tidak mengedepankan pada hasil semata, tapi upayanya apa dulu, betul nggak sesuai dengan indikasi medis, betul tidak sesuai dengan standar operasional prosedur, betul nggak sudah memandang quality of life-nya penanganan itu, betul nggak secara konstektualnya. Nah itu semua dasar-dasar etik kita untuk melakukan tindakan medis atau kesehatan. Tidak bisa serta-merta belum disentuh pun tiba-tiba pasien mati. Nah itu kan sudah bicara hasil. Kok dok baru dibawa ke sini kok sudah mati, belum ditangani, belum dicolek pun belum gitu ya, belum dipegang-pegang sama dokter sudah mati. Itu satu contoh yang ekstrim ya. Nah ini bisa kita sebagai tenaga medis disangkanya melakukan tindakan malpraktek, padahal belum melakukan upaya. Nah ini kan tidak tepat istilah itu. Nah inilah dengan adanya informasi yang kita bisa sampaikan di sini, hendaknya memang kita lebih bijak lah mengatakan, oh ini dokter sudah melakukan upaya, kemudian dokter memang tidak bertanggung jawab terhadap hasil dari upaya itu ya, karena kan yang tahu hasilnya kan hanya Tuhan gitu ya. Dokter kan ini kalau bisa disilahkan bukan penyembuh ya, pengupaya ya gitu, bukan penyembuh seperti simsalabim almarhum sulap gitu ya. Bukan tim penyembuh, tapi tim yang akan berupaya bagaimana agar masyarakat yang sakit memperoleh kesembuhan, upaya kesembuhan, bukan pada hasil daripada proses itu yang lebih ditekankan. Saya kira demikian, biar tidak salah kaprah ya. Betul dokter ya. Baiklah, luar biasa sekali perbincangan kita sore hari ini. Mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan oleh Dr. Bayuningrat, tim Hippocare, dan kemudian Dr. Romi and Associated ini mudah-mudahan dapat bermanfaat ya. Jangan lupa nomor teleponnya nanti dicatat. Karena apa? Karena kita tidak akan pernah tahu apa yang terjadi ya. Jadi, sekian detik kemudian gitu. Iya, karena kita tidak akan pernah tahu masa depan itu seperti apa. betul. Baiklah, saya beserta seluruh kru kerabat kerja bincang-bincang medis, para bintang tamu mohon pamit undur diri sampai jumpa minggu depan. Kesehatan merupakan hal yang terpenting dalam kehidupan. Namun untuk menjadi sehat tidaklah harus mahal. Sehatlah secara fisik, mental, spiritual, serta sosial. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan damai selalu untuk kita semua. Bye bye.